Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Anandi Lismananga melaporkan langsung dari Geraha Utama Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Seperti yang kita lihat di belakang saya tengah berlangsungnya kuliah tamu mata kuliah digital radio dan coaching klinik dengan tema dasar podcast untuk pemula. Seperti apa laporannya? Berikut liputannya untuk Anda. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi melaksanakan kuliah tamu dengan tema Dasar Podcast untuk Pemula di Geraha Utama Unitri pada Senin 27 Mei 2024. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan dosen-dosen ilmu komunikasi serta mahasiswa-mahasiswi yang mengampu mata kuliah digital radio sebanyak 80 orang. Selain diadakannya kuliah tamu, hari itu juga dilaksanakannya penandatanganan MOU Memorandum of Understanding antara FISIP dan Sindikat Siniar Malang. Yuni Lasari SIKOM MIKOM selaku dosen ilmu komunikasi mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk pembelajaran untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill mahasiswa saat ini di era digital. Oke, untuk persiapannya memang sudah dilakukan lama, kemudian juga perencanaannya juga sudah digelar pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Sindikat Siniar Malang. Gitu. Kalau untuk undangannya dari mahasiswa yang mengampu mata kuliah digital radio ada 2 kelas A dan juga B, terus kemudian juga dari mahasiswa-mahasiswa di luar dari mata kuliah, jadi sekitar 70 sampai 80-an. Kalau untuk dosen itu undangan yang memang kita lakukan karena di pertemuan hari ini itu juga tidak hanya workshop, tapi kita juga ada penandatanganan kerjasama dan PKS gitu, MOU dan PKS dengan Sindikat Siniar Malang. Kalau untuk kegiatan hari ini sebenarnya ini adalah bentuk dari kita di program studi ilmu komunikasi untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill mahasiswa. Karena saat ini di zaman digital, teman-teman komunikasi juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Terus juga sudah bisa aware bahwa ada podcast nih sebagai media yang bisa mereka gunakan dan juga mereka pelajari gitu. Yuni Lasari berharap agar teman-teman bisa mengaplikasikan teori-teori yang ada di mata kuliah untuk bisa dipraktekkan langsung sehingga menjadi podcaster handal. Dan dengan adanya kegiatan ini kami berharap teman-teman bisa mengaplikasikan teori-teori yang ada di mata kuliahan untuk bisa dipraktekkan langsung gitu sehingga teman-teman juga bisa jadi podcaster handal. Lanang Agung selaku podcaster Sindikat Siniar Malang menyampaikan ucapan terima kasih kepada FISIP Unitri yang telah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam program 1 semester di mata kuliah digital radio. Tentu terima kasih untuk fakultas ya, terima kasih Miss Yuni juga dengan Miss Ule. Kita sudah berapa kali bertemu dan ini memang salah satu program komunitas sindikasi untuk menjalin komunikasi dengan banyak sekali perguruan tinggi dan termasuk salah satunya adalah Unitri, dan kita memang ini hal yang kami tunggu-tunggu untuk bisa berkolaborasi langsung, apalagi di sini kita masuk di dalam program untuk 1 semester ya di mata kuliah komunikasi. Dan seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi dalam sambutannya bahwa beliau menyambut berkah ini dari tadi ada kelahiran dari putranya Bu Aswira gitu kan, terus juga ada kegiatan seperti ini jadi berkah menurut beliau, jadi berkah supaya Unitri makin berkembang lagi, apalagi Unitri adalah salah satu fakultasnya program studinya yang bisa lulus tanpa skripsi. FISIP kali. FISIP. Nah, berarti hanya FISIP ya satu-satunya yang bisa meluluskan mahasiswanya dengan program, tidak dengan penelitian. Nah, itu kan harus kita sambut dengan positif. Jadi memang perasaannya bagaimana? Sangat positif, perasaannya senang sekali, dan saya nggak sabar untuk nanti bisa teman-teman bisa join gitu, untuk kita lihat jadi podcaster dan bisa lulus dengan karya. Itu kan jauh lebih penting gitu. Nah, memang saya nggak menutup kemungkinan karena ilmu podcast ini buat saya sendiri yang masih pelaku aja itu masih terdengar asing, dan saya banyak
banyak riset, saya juga ngambil e-course di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Ada satu website juga yang saya langganan di situ untuk meneliti sebenarnya industri di sana itu seperti apa sih podcastnya, karena saya lihat referensi di Amerika itu sudah seperti Joe Rogan dan lain-lain, itu podcast itu udah seperti apa ya, konsumsi umum seperti kita lihat TV gitu. Jadi memang kalau melihat skillnya teman-teman apakah ada atau tidak, saya bisa memaklumi bahwa pun saya sebagai peminat atau pelaku podcastnya saja, ilmu saya itu masih kurang gitu. Jadi memang hal ini jadi satu jembatan. Tadi saya juga bilang bahwa ini jadi batu loncatan pertama atau jadi pondasi pertama, peletakan batu pertama untuk nanti kita sama-sama bareng-bareng gitu untuk bisa menjadi podcaster gitu. Kalau saya lihat skill, lihat minat, ini sama-sama semua. Maksudnya ini juga ini hal yang baru kok kita di podcast ini loh, pelakunya sedikit. Maka tadi saya sampaikan ini pasar ini masih luas gitu. Kalau mau jadi podcaster handal masih terbuka lebar gitu. Bahkan nggak usah handal, jadi yang konsisten aja bisa terkenal kok gitu. Apalagi sampai nanti misalkan jadi satu media yang besar seperti podcast Mas Asia, mungkin udah jadi satu perusahaan, wah itu udah top. Jadi menurut saya asal ada maksudnya niatan itu udah muncul dengan banyaknya peserta tadi hadir. Jadi saya agak kurang setuju kalau dinilai dari ada skill atau tidak gitu. Lebih ke bareng-bareng, dan saya lihat tadi minatnya, antusiasnya luar biasa. Mas Lanang juga berharap agar ada mahasiswa yang bisa terpilih menjadi podcaster dari program studi Ilmu Komunikasi Unitri. Kalau harapan saya adalah sesuai visi dari Pak Dekan bahwa harus ada, ini katanya harus ada teman-teman yang bisa menjadi terpilih atau nanti bisa lulus di Unitri, istilahnya memanfaatkan fasilitas dari Fakultas FISIP ini untuk bisa lulus dengan karya. Jadi harapan saya ada orang yang bisa benar-benar lulus, karena saya bahkan tadi saya sampaikan juga, kok nggak dari dulu ada seperti ini Pak gitu. Kalau ada seperti ini saya udah lulus tanpa skripsi nih, nggak perlu print berapa dokumen dan lain-lain. Saya cuma bikin podcast. Nah ini menurut saya bagus gitu. Jadi harapan saya menanti-nantikan bakal ada orangnya ini yang bisa lulus dengan memanfaatkan fasilitas itu. Jadi semoga hal ini, niat baik ini dari Pak Dekan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk bisa lulus dengan karya. Karena kalau dengan karya penelitian efeknya mungkin ke akademis. Tapi kalau media efeknya bisa ke masyarakat luas, dan itu menambah value atau nilai kita sebagai masyarakat. Baiklah pemirsa, sekian laporan untuk hari ini bersama saya Onadilis Pandanga serta kru yang bertugas di lapangan pamit undur diri.